Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan kedua kelas 11 ini kita sudah masuk pada bab 2 yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Video pembelajaran kali ini akan saya sampaikan mengenai sistemnya dan dinamika demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan di negara Indonesia. Namun anak-anak sebaiknya Anda nanti membaca di buku paket, karena di penjelasan buku paket itu lebih lengkap. Kalau hanya disampaikan lewat video pembelajaran ini akan hanya sedikit atau cuma ringkasannya saja. Oleh sebab itu silahkan nanti dibuka buku paketnya bab 2. Kita lihat sekarang anak-anak ke slide berikutnya tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang ditekankan atau yang titik beratnya adalah pada sila keempat. Jadi demokrasi Pancasila itu apa? Demokrasi yang didasarkan pada sila keempat Pancasila yang diliputi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya dalam Pancasila. Atau demokrasi yang didasarkan pada sila keempat Pancasila yang diliputi dan dijiwai oleh sila-sila lainnya dalam Pancasila. Sehingga kalau diartikan secara luas adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah demokrasi Pancasila. Sekarang kita lanjut ke periodisasi. Periodisasi itu pembagian waktu atau waktu-waktu yang terjadi di Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi di Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi muncul satu pertanyaan, apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Tentu saja jawabnya adalah sudah. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal tidak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita menanggapan the government of the people, for the people, dan from the people. Government by the people, for the people, dan from the people dari Abraham Lincoln. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut diterjemahkan dalam konstitusi negara masing-masing. Misalnya di negara kita adalah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Apakah secara normatif negara kita sudah memiliki kriteria sebagai sebuah negara demokrasi? Tentu saja sudah jawabannya. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak. Jadi sistem pemerintahan suatu negara itu dikategorikan negara yang demokratis atau tidak dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar sebagai berikut. A. Akuntabilitas dalam demokrasi. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat, pemegang jabatannya harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Di pemimpin yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan itu yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan. Jadi yang akan dan yang telah dilakukan itu dipertanggungjawabkan kepada rakyat, itu adalah akuntabilitas.
Yang B, rotasi kekuasaan. Rotasi itu adalah perpindahan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada. Jadi pergantian kekuasaan, rotasi itu pergantian. Dilakukan secara teratur dan damai. Jadi pergantian kekuasaan itu harus dilakukan secara teratur dan damai. Teratur itu waktunya ajak dan dilakukan tanpa ada unsur-unsur kekerasan. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Itu tidak boleh. Maka harus ada rotasi kekuasaan. Yang C, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Jadi rekrutmen politik yang terbuka itu adalah pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Terbuka itu setiap orang yang memenuhi syarat dapat mengisi jabatan-jabatan itu. Yang D, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin itu mempunyai hak politik untuk memilih, dipilih yang sesuai dengan hati nuraninya. Yang E, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak dasar. Mereka secara bebas, termasuk di dalam hak untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pendapat atau pikiran, hak untuk berkumpul, berserikat, itu serta untuk menikmati kebebasan pers, menikmati pers yang bebas itu adalah hak pemenuhan hak dasar. Kelima indikator di atas merupakan suatu elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis atau tidak. Itu ada 5 elemen itu. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Nah, silakan. Apakah kelima indikator itu sudah dilaksanakan di Indonesia? Kita lanjut sekarang ke berikutnya, periodisasinya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada pemerintahan ini adalah pemerintahan revolusi kemerdekaan. Artinya apa? Pemerintah pada masa ini adalah pemerintahan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh kemampuannya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar tetap eksis dan tetap hidup. Yang B, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, terjadi pergantian UUD. Pertama, pergantian UUD 45 dengan Konstitusi RIS atau disingkatnya di KRIS. Yaitu terjadi pada waktu tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahnya juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua,
pergantian konstitusi RIS dengan UUD Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 59. 5 Juli 59 itu diakhiri dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Dewan Konstituante itu adalah tugasnya membuat undang-undang dasar untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Sehingga karena UDS 1950 itu pemerintah membentuk Dewan Konstituante, tugasnya membuat undang-undang dasar yang tetap menggantikan UUDS itu. Selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Oke. Kita lanjut sekarang ke D, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru itu sudah pelaksanaan demokrasi Pancasila dilaksanakan sebaik-baiknya, meskipun masih banyak terjadi kekurangan di sana sini. Dan pada masa Orde Baru ini memiliki visi melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Murni itu yang gimana? Murni itu sesuai yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar, dan konsekuen itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak akan merubah apa yang tertulis di situ, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah murni dan konsekuen. Yang E, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter yang tidak kunjung selesai. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi di semua belahan bumi Nusantara. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori, dilakukan oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia, menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR, yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah, antara lain perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur karena tawaran-tawaran yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ditolak oleh para demonstran dan khususnya mahasiswa pada waktu itu.
Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari jabatan presiden. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat dikabarkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Nah, yang sekarang ini akan tetapi jalan terjal menuju ke itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya diterapkan, teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian anak secara sekilas dari uraian periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi, Anda lebih lengkapnya membaca buku paket. Silahkan atau sumber lain yang relevan dan yang ada adalah di buku paket bab 2, silahkan dipelajari sedetail-detailnya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya membuat tugas ini sungguh sangat, meskipun dalam bagan yang bisa digambarkan itu, tapi itu adalah jawabannya yang perlu kajian yang terperinci. Anda bisa mencari dan membaca dari sumber lain, berbagai sumber yang lain yang bisa untuk mengerjakan itu. Jadi di situ adalah 5 permasalahan yang Anda harus uraikan pada 5 periodisasi, sehingga minimal jawabannya itu ada 25 jawaban. Nah, itu dikerjakan sebaik-baiknya di buku tugas. Lagi kerjakan di buku tugas. Kalau perlu berdiskusi dengan temannya, cari temannya yang terdekat saja untuk mengerjakan tugas itu. Itu ya. Nah, sebagai penutup, mudah-mudahan materi sekilas itu sangat membantu atau bisa membantu Anda memahaminya. Sekali lagi saya minta silakan baca buku paket bab 2 kelas 11 yang edisi revisi, sehingga Anda lebih paham, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan lain saya akan menjelaskan secara rinci mengenai periodisasi ini, karena periodisasi ini butuh penjelasan secara rinci, tidak hanya secara tertulis yang mungkin pemahamannya nanti berbeda-beda. Sebagai penutup, ini saya gambarkan punya gambaran novel coronavirus COVID-19 yang ini adalah virus baru di Cina yang muncul. Oleh sebab itu kita ikuti dan kita laksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun, kemudian pakai masker yang benar, terus selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindarkan dari segala bentuk penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.